Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Dwi Elvia, kelas 11 MIPA 3, nomor absen 30. Mapel sejarah wajib, Perang Aceh pada masa Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien adalah salah satu pahlawan nasional wanita berasal dari Aceh yang berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Cut Nyak Dien lahir di Lampadang, Aceh tahun 1848. Ayahnya bernama Teuku Nantaseutia, seorang ule balang di Enam Mukim. Pada usia 12 tahun, Cut Nyak Dien dinikahkan dengan Teuku Ibrahim Lamnga. Sejak kecil, Cut Nyak Dien sudah dibekali dengan ilmu agama oleh keluarganya. Beliau ikut berperang langsung bersama para pejuang lain melawan penjajah. Meski seorang wanita, Cut Nyak Dien tidak gentar dan terus memimpin perlawanan melawan Belanda. Beliau merupakan sosok yang ditakuti oleh Belanda karena beliau mampu mengobarkan semangat perlawanan rakyat Aceh. Masa perjuangan Cut Nyak Dien dimulai sejak 26 Maret 1873. Belanda telah menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel van Antwerpen. Setelah bertahun-tahun bertempur, pasukan Cut Nyak Dien terdesak dan memutuskan untuk mengungsi mencari perlindungan ke daerah yang lebih aman. Pada 29 Juni 1878, suami Cut Nyak Dien yakni Ibrahim Lamnga gugur dalam pertempuran melawan Belanda ketika tengah berupaya merebut kembali daerah Enam Mukim. Hal itu membuat Cut Nyak Dien sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Cut Nyak Dien mulai mengangkat senjata dan berperang melawan Belanda tahun 1880. Setelah wafatnya Ibrahim Lamnga, Cut Nyak Dien dipinang oleh Teuku Umar dan mereka menikah pada tahun 1880. Hal tersebut meningkatkan moral semangat perjuangan rakyat Aceh untuk melawan KP Belanda atau Belanda kafir. Akhirnya, perang tersebut berlanjut dengan gerilya, lalu tercetuslah perang fisabilillah. Bersama Teuku Umar, Cut Nyak Dien kembali berjuang melawan pasukan Belanda. Keberhasilan mereka yakni merebut kembali kampung halaman Cut Nyak Dien. Teuku Umar melakukan siasat dengan berpura-pura menyerahkan diri dan menjalin kerjasama dengan Belanda tahun 1893. Siasat tersebut berhasil mengelabui Belanda. Setelah beberapa tahun berkamuflase, Teuku Umar kembali berbalik memerangi Belanda. Teuku Umar melakukan rencana palsu ke orang Belanda dan mengklaim jika dirinya ingin menyerang basis Aceh. Teuku Umar dan Cut Nyak Dien pergi dengan seluruh pasukan serta membawa lari senjata dan perlengkapan perang lainnya. Strategi pengkhianatan ini disebut Het Verraad van Teuku Umar atau pengkhianatan Teuku Umar. Belanda yang merasa telah dikhianati oleh Teuku Umar melancarkan operasi besar-besaran untuk menangkap suami istri tersebut. Para gerilyawan Aceh sudah dilengkapi perlengkapan dari Belanda. Mereka mulai menyerang Belanda, sementara pemimpin pasukan Belanda dengan cepat terbunuh oleh gerilyawan Aceh. Akhirnya, membuat para pasukan Belanda berada dalam kondisi yang sangat kacau. Belanda mengirim unit Marechaussee untuk menangkap Cut Nyak Dien dan Teuku Umar. Unit ini didominasi orang Tionghoa, Ambon, yang dikenal susah ditaklukkan oleh orang Aceh. Jenderal Johannes Benedictus van Heutz menyewa orang Aceh untuk memata-matai pasukan pemberontak. Akhirnya, Belanda berhasil menemukan rencana Teuku Umar untuk menyerang Meulaboh pada 11 Februari 1899 dan akhirnya Teuku Umar gugur tertembak peluru. Sepeninggal suaminya, Cut Nyak Dien masih meneruskan perlawanan kepada Belanda. Beliau memimpin pertempuran melawan Belanda di daerah pedalaman Meulaboh
bersama pasukan kecilnya. Pasukan Cut Nyak Dien terus bertempur hingga kalah pada tahun 1901. Bergerilya untuk mengusir Belanda dari hari ke hari membuat fisik Cut Nyak Dien menurun. Meskipun begitu, beliau tetap maju dalam medan pertempuran untuk memimpin rakyat Aceh. Semangatnya naik dan semakin bergejolak meskipun tubuhnya melemah. Kondisi Cut Nyak Dien semakin renta dan jumlah pasukannya terus berkurang. Melihat kondisi seperti itu, Panglima perangnya yakni Panglaut melaporkan lokasi markas Cut Nyak Dien kepada Belanda karena iba. Hal tersebut membuat Belanda menyerang markas Cut Nyak Dien di Beutong Lesageu. Pasukannya bertempur mati-matian. Cut Nyak Dien mengambil rencong dan mencoba melawan musuh. Aksinya dihentikan oleh Belanda. Cut Nyak Dien ditangkap dan dibawa ke Banda Aceh. Namun, Cut Nyak Dien akhirnya dibuang ke Sumedang, Jawa Barat pada akhir tahun 1906. Karena ketakutan Belanda bahwa keberadaannya akan menciptakan semangat perlawanan dan karena beliau terus berhubungan dengan pejuang yang belum tunduk dengan Belanda. Cut Nyak Dien dibawa ke Sumedang bersama tahanan politik Aceh lain dan menarik perhatian Bupati Suri Atmaja. Tahanan laki-laki lainnya juga turut menyatakan perhatian mereka kepada Cut Nyak Dien. Namun, tentara Belanda dilarang mengungkapkan identitas tahanan. Cut Nyak Dien ditahan bersama ulama bernama Ilyas. Ulama tersebut menyadari bahwa Cut Nyak Dien adalah ahli dalam agama Islam. Hal tersebut membuat Cut Nyak Dien dijuluki Ibu Perbu. Pada tanggal 6 November 1908, Cut Nyak Dien meninggal dalam pengasingan di Sumedang karena faktor usia yang sudah tua. Cut Nyak Dien dimakamkan di daerah pengasingan. Makam Cut Nyak Dien baru ditemukan pada tahun 1959. Perjuangan Cut Nyak Dien membuat seorang penulis Belanda kagum dan menggelarinya Ratu Aceh. Nama Cut Nyak Dien kini diabadikan sebagai Bandar Udara Cut Nyak Dien Nagan Raya di Meulaboh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.